Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Ananda. Saya dan teman-teman kelompok 4 mata kuliah Edukasi Informasi Obat akan menjelaskan materi kami yang berjudul Edukasi Penggunaan Antibiotik yang Bijak kepada Masyarakat. Penjelasan akan terbagi menjadi pengertian antibiotik oleh Nabila, contoh antibiotik oleh Holly, resistensi antibiotik oleh Christoph, bahaya resistensi oleh Yunita, indikasi penggunaan antibiotik yang kurang tepat oleh Erviana, cara penggunaan antibiotik yang kurang tepat oleh Sandra, penggunaan antibiotik yang tepat oleh Adisti, dan diakhiri dengan penutup oleh Ulin. Selanjutnya, materi akan dimulai oleh Nabila. Antibiotik ialah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain. Contoh antibiotik. Terdapat ratusan obat antibiotik di dunia ini yang dapat kita temukan. Berikut beberapa contoh antibiotik. Amoksisilin. Amoksisilin adalah obat antibiotik yang tergolong ke dalam kelas penisilin. Amoksisilin digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri, seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, infeksi telinga, hidung, dan tenggorokan, serta infeksi kulit. Cefixim. Cefixim adalah obat antibiotik yang tergolong ke dalam kelas cephalosporin. Cefixim digunakan untuk membantu mengobati berbagai macam infeksi bakteri, seperti otitis media yaitu infeksi pada telinga, radang tenggorokan, pneumonia, infeksi saluran kemih, penyakit menular seksual seperti gonore, dan penyakit lain. Gentamicin. Gentamicin adalah obat antibiotik yang tergolong ke dalam kelas aminoglikosida. Gentamicin digunakan untuk mengobati beberapa jenis infeksi bakteri seperti infeksi tulang, endokarditis, radang pada panggul, pneumonia, meningitis, infeksi saluran kemih, dan sepsis. Eritromicin. Eritromicin adalah obat antibiotik yang tergolong ke dalam kelas makrolida. Eritromicin digunakan untuk mengatasi berbagai macam infeksi bakteri pada tubuh, seperti infeksi kulit, infeksi saluran pernapasan, difteri, penyakit legioner, dan sifilis. Tetrasiklin HCl. Tetrasiklin HCl adalah obat antibiotik yang tergolong ke dalam kelas tetrasiklin. Tetrasiklin HCl digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri pada saluran pernapasan, pneumonia, usus, kandung kemih, atau kelenjar getah bening. Tetrasiklin juga sering digunakan untuk mengobati infeksi kulit seperti jerawat, lalu infeksi menular seksual seperti sifilis, gonore, dan klamidia. Tetrasiklin juga dapat mengobati infeksi yang ditularkan dari hewan, seperti antraks atau brucellosis. Tetrasiklin dapat menjadi obat alternatif bagi pasien yang alergi terhadap penisilin. Ciprofloxacin. Ciprofloxacin adalah obat antibiotik yang tergolong ke dalam kelas quinolone. Ciprofloxacin umumnya digunakan untuk mengobati infeksi bakteri seperti infeksi tulang dan sendi, demam tifoid, infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit, dan infeksi saluran kemih. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati diare menular atau infeksi yang menyebabkan diare parah. Dalam mengonsumsi antibiotik, ada beberapa aturan nih yang perlu dipatuhi oleh pasien, karena jika aturan tersebut tidak ditaati oleh pasien akan menyebabkan masalah baru yang akan diderita pasien, yaitu resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik adalah kejadian di mana bakteri tidak lagi mempan terhadap pengobatan antibiotik, sehingga bakteri masih bisa tumbuh dan berkembang untuk menginfeksi manusia. Pada tahun 2013, kurang lebih terjadi 700.000 kematian akibat resistensi antibiotik di seluruh dunia. Diperkirakan pada tahun 2020 akan ada 10 juta kematian akibat resistensi antibiotik, dan 4,7 diantaranya merupakan penduduk Asia. Pada penelitian oleh Antimicrobial Resistance in Indonesia, atau biasa dikenal dengan AMRIN, pada tahun 2000 sampai 2005, menemukan bahwa dari 2.494 masyarakat Indonesia, sebesar 43% Bacteria Escherichia coli di Indonesia sudah mengalami berbagai resistensi terhadap beberapa jenis antibiotik, antara lain ampicillin dalam 73%, cotrimoxazole dalam 56%, chloramphenicol dalam 43%, ciprofloxacin dalam 22%, dan gentamicin dalam 18%. Bahaya resistensi antibiotik antara lain, pertama, biaya pengobatan meningkat karena diperlukan antibiotik lain yang biasanya lebih mahal. Kedua, infeksi makin sulit dikontrol karena penyembuhan lebih lama dan bahkan kasus kematian meningkat. Ketiga, jarang ditemukan antibiotik jenis baru sehingga sulit menangani infeksi yang disebabkan resistensi bakteri.
Indikasi obat adalah khasiat atau kegunaan dari suatu obat untuk mengatasi penyakit tertentu. Indikasi antibiotik sendiri digunakan untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Lantas, apa saja indikasi penggunaan obat yang kurang tepat pada antibiotik? Yang pertama, ada batuk pilek tanpa sesak. Yang kedua, campak. Yang ketiga, cacar air. Yang keempat, gondong. Yang kelima, luka kecil. Yang keenam, demam berdarah. Yang ketujuh, influenza. Yang kedelapan, hepatitis. Dan yang terakhir adalah diare cair tanpa darah. Salah satu penyebab resistensi antibiotik adalah penggunaan antibiotik yang kurang tepat. Contohnya seperti membeli dan menggunakan antibiotik secara sembarangan atau tanpa resep dokter. Lalu yang kedua, tidak menggunakan antibiotik dengan tepat waktu. Dan yang ketiga adalah tidak menghabiskan antibiotik yang sudah diresepkan. Penggunaan antibiotik yang tepat dapat mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Beberapa langkah untuk menggunakan antibiotik dengan tepat yaitu: yang pertama, mengonsumsi antibiotik sesuai dengan resep dokter. Yang kedua, konsumsi antibiotik sampai habis sesuai dengan resep yang diperoleh, dan konsumsi antibiotik secara tepat waktu. Kemudian yang ketiga, saat sedang berkonsultasi, informasikan kepada dokter apabila sedang mengonsumsi obat atau suplemen yang lain. Kemudian, simpan antibiotik dengan benar sesuai dengan petunjuk agar tidak mudah rusak. Dan yang terakhir, sebaiknya konsumsi antibiotik dengan air putih untuk menghindari interaksi obat yang dapat terjadi. Dari penjelasan tadi, kita jadi lebih tahu serba-serbi mengenai antibiotik. Apa itu antibiotik, apa fungsinya, apa itu resistensi antibiotik, dan bahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus selalu bijak dalam menggunakan antibiotik. Jangan membeli antibiotik secara sembarangan, dapatkan antibiotik hanya dengan resep dokter, habiskan antibiotik, dan jangan berbagi antibiotik dengan orang lain. Ayo bijak gunakan antibiotik, kalau tidak bijak, bakteri akan resisten terhadap antibiotik. Pasien cerdas, bijak gunakan antibiotik.